Berikutnya yang perlu saya singgung juga, bagaimana aktivitas setan dalam sejarah keselamatan. Yang pertama bisa kita lihat sebenarnya aktivitas setan dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel sering berdosa dan melayani ilah-ilah palsu yang merupakan gambaran atau kekuatan dari iblis atau setan yang ditata dalam Ulangan pasal 32 ayat 16 sampai 17 dan Mazmur 106 ayat 35 sampai dengan 37. Pada zaman perjanjian lama, orang Israel seringkali dibawa dan dialihkan hati dan pikiran mereka untuk percaya kepada ilah-ilah palsu, artinya adalah iblis kan itu. Gambaran dari setan kan itu. Itu sudah banyak terjadi di zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian baru, bahkan di zaman modern sekarang, terulang kembali, terulang kembali. Kalau kita lihat di zaman sekarang, apa contoh faktualnya? Orang-orang yang belum bertobat itu begitu mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh yang namanya ajaran sesat. Seperti Saksi Yehova, Mormon, Unification Church. Dan ada satu lagi nih, sekarang lagi berkembang di Indonesia Timur. Papua, di daerah Papua dan juga NTT, Sulawesi. Ada namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Hati-hati Bapak Ibu. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu juga adalah satu bentuk ajaran sesat yang hari ini sedang masif dan berkembang. Target pertama mereka adalah Indonesia Timur. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia Timur itu kan mayoritas Kristen, rata-rata. Maka bagi mereka itu lebih mudah disesatkan. Sebab mereka memakai persamaan-persamaan istilah di dalam kekristenan, dalam merebut hati dan pikiran dan ujungnya menyesatkan saudara kita di Indonesia Timur. Karena mereka juga memakai istilah-istilah seperti yang kita pakai. Pendekatan yang mereka pakai adalah Alkitab yang sama dengan kita awalnya. Tapi pertengahan dan ujungnya akan diganti dengan kitab yang mereka buat sendiri. Yang kedua, pendekatan yang mereka pakai, Yesus yang sama yang mereka pakai, yang mereka ajarkan pertama. Tapi di pertengahan dan ujungnya nanti, Yesus yang baru yang akan mereka perkenalkan, yaitu Yesus yang berjenis kelamin perempuan, yang berasal dari China. Hati-hati itu Bapak, itu sedang berkembang sekarang. Mereka punya banyak pengikut di media sosial, Facebook, Twitter, bahkan juga YouTube. Hati-hati Bapak Ibu. Ada contoh lain pengusiran setan dalam perjanjian lama. Di kasus Daud yang memainkan kecapi untuk Raja Saul. Setiap kali roh jahat merasuki Saul, Daud mengambil kecapi itu dan memetiknya dengan tangannya. Lalu Saul menjadi segar, kembali dan sembuhlah ia. Dan roh jahat itu pun pergi daripadanya. Ini dicatat dalam 1 Samuel 16 ayat 23, Bapak Ibu. Jadi bukan barang baru sebenarnya. Setan itu terus-menerus melakukan aktivitasnya supaya orang tidak sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus. Enggak, udah sejak dari zaman dulu, Boy. Maka tidak aneh kalau di zaman sekarang juga orang mengurangi hal yang sama walaupun polanya beda. Bedanya di mana? Di zaman sekarang ini banyak orang juga yang masih terus memburu dan mencari kekuatan, kesuksesan, keberhasilan dari yang namanya mbah dukun, Bapak Ibu. Termasuk untuk mendapatkan kekayaan. Bagi yang masih jomblo, hari-hari ini banyak juga orang yang masih jomblo. Untuk mendapatkan istri, suami yang ganteng, cantik, rupawan, nanyanya mbah dukun juga. Hati-hati tuh Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan terjerembab di dalam dosa yang sama. Polanya berubah-ubah memang. Strateginya berubah-ubah. Tapi ujungnya sama. Menyesatkan orang. Nah cilakanya, kadang-kadang masih ada juga oknum-oknum pendeta hamba Tuhan yang belum sungguh-sungguh bertobat.
masih ikut juga terlibat di dalam perdukunan, kan itu masih terjadi, atau majelis gereja atau diaken masih. Kita harus hati-hati. Aktivitas yang kedua daripada setan itu hubungannya dengan keselamatan adalah setan ya mungkin juga mengganggu ya waktu zaman masa pelayanan Tuhan Yesus. Ya, setelah ratusan tahun tidak ada lagi kemenangan yang efektif dan total yang dilakukan oleh setan. Karena Yesus sudah lahir, mati, dan bangkit kembali ke surga. Sejak masa itu, sebenarnya setan tidak lagi berkuasa total atas semua bumi ini dan juga atas semua orang di dunia ini. Enggak. Maka untuk itulah Yesus juga menjelaskan dalam Matius pasal 12 ayat 28 sampai dengan 29 bahwa dia memiliki kuasa yang unlimited, yang artinya melebihi daripada kuasa seberapa banyak pun setan atau iblis. Kuasa Yesus tetap lebih daripada banyaknya kuasa-kuasa setan itu walaupun mereka disatukan ataupun berkolaborasi. Hal itu ditandai waktu Yesus dicobai di padang gurun. Waktu Yesus selesai berpuasa yang dicatat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 kan Bapak Ibu. Kemenangan Yesus menghadapi cobaan daripada iblis itu menjadi sebuah proklamasi atau pengumuman bahwa kuasa setan tidak lagi efektif, tidak lagi total bisa menguasai semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Itulah Bapak Ibu. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, sama. Setan tidak lagi bisa efektif, apalagi total menguasai, memperalat, memperbudak, menjadikan kita ini kaki tangannya. Enggak bisa. Karena setan tahu kita memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang dia punya. Dan kuasa yang lebih besar yang kita punya itu dia sudah pernah berhadapan dengan dia. Waktu Yesus di padang gurun. Tapi memang kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu, ya sangat berpotensi orang itu efektif dan total dikuasai setan dalam satu waktu tertentu. Tidak selalu setiap waktu enggak. Maka kalau kita lihat contoh-contoh konkretnya, selama pelayanan Yesus, waktu dia mulai dari lahir sampai dia mati dan bangkit Bapak Ibu, ada banyak orang yang dibebaskan oleh Yesus dari cengkraman penguasaan daripada iblis itu sendiri. Kita melihat dalam perjanjian baru ada banyak kisah-kisah konkret. Orang yang kesurupan, bukan hanya satu, dua, tiga, dibebaskan oleh Yesus. Orang yang diterpa berbagai sakit penyakit fisik karena pekerjaan daripada iblis, dibebaskan oleh Yesus. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita bersyukur kita memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa apapun yang dimiliki oleh setan, yaitu kuasa Yesus sendiri. Aktivitas setan berikutnya dalam konteks keselamatan ini terlihat lagi di dalam era perjanjian baru sehubungan dengan murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya lainnya. Di mana kuasa atau otoritas yang dimiliki oleh Yesus didistribusikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Salah satu contohnya misalkan ke-12 murid dikasih kuasa oleh Yesus untuk mereka apa? Mengusir setan Bapak Ibu. Itu dicatat dalam Matius pasal 10 ayat 8 dan Markus 3 ayat 15. Dan bahkan Yesus tidak hanya berhenti memberikan kuasa atau otoritas pengusiran terhadap setan itu kepada 12 murid, tapi juga Yesus memberikan kuasa yang sama kepada 70 murid lainnya. Ditambah orang-orang percaya yang lain. Maka itu kan yang dijelaskan, yang disampaikan oleh 70 murid yang dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 17. Atau mereka selesai melakukan tugas pelayanan pengusiran setan, maka para murid itu kembali dengan sukacita dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu.
Senang para murid itu. Karena seumur hidup mereka. Baru pertama kali mereka dengan memakai kuasa dan nama Yesus, setan yang mereka usir itu lari terbirit-birit. Bahagia sekali mereka. Ini artinya Bapak Ibu. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat kepada Tuhan. Waktu kita menerima Yesus secara pribadi atau lahir baru, itulah awal muasal kita menerima Yesus. Tapi juga kita diwarisi kuasa atau otoritas daripada Tuhan. Mengusir dan melawan setan atau si iblis itu sendiri. Maka tidak aneh kalau di zaman sekarang pun banyak orang-orang percaya. Tidak harus pendeta Bapak Ibu. Jemaat biasa yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Tuhan juga bisa memberikan dia kuasa dan kemampuan oleh Yesus itu sendiri mengusir setan. Bahkan waktu Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 10:18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini kan memberikan makna kemenangan Yesus terhadap kuasa daripada iblis. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Posisi iblis itu, ya, waktu dijatuhkan ke bumi, itu menunjukkan iblis itu tidak lagi memiliki otoritas, kekuasaan, kemampuan waktu mereka menjadi malaikat yang baik. Enggak, banyak yang dikurangi itu otoritasnya, kemampuan mereka setelah mereka menjadi iblis. Maka akibatnya mereka tidak punya daya sehingga mereka dijatuhkan ke bumi. Dan penjatuhan iblis itu ke bumi oleh Tuhan adalah bentuk penghukuman daripada Tuhan. Karena mereka tidak lagi menaruh rasa taat dan hormat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sejak peristiwa pengalaman 12 murid, 70 murid ini, maka semakin banyak orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bertobat kepada Yesus, diberikan kuasa mengusir setan, termasuk di zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, ditambah lagi jemaat-jemaat awam, karena mereka sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, itu tidak aneh sebenarnya. Itu tidak aneh. Saya alami Bapak Ibu. Saya pertama kali dikasih karunia oleh Tuhan. Ya, melayani orang yang kerasukan. Lebih dari puluhan orang. Itu dalam konteks saya belum jadi pendeta Bapak Ibu. Belum. Saya dikasih pengalaman itu pertama kali oleh Tuhan. Posisi saya belum jadi pendeta itu. Belum. Tapi karena saya sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, itulah yang menjadi awal mula Tuhan kasih saya karunia untuk bisa mengusir setan. Melayani orang yang kerasukan setan. Bukan hanya satu dua, puluhan orang. Bahkan dulu Bapak Ibu, hampir setiap tahun langganan. Apa maksud saya di sini? Kadang-kadang kita berpikir, orang hanya akan bisa diberikan kuasa mengusir setan kalau dia pendeta. No, 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 no. Kalau dia baru pastor, baru dia dikasih otoritas oleh Tuhan untuk mengusir setan. Enggak. Salah itu. Kependetaan atau pastor atau paus epurus sekalipun, itu jabatan struktural aja sebenarnya. Yang artinya apa? Tidak otomatis orang menjadi pendeta atau pastor atau paus ketua sinode sekalipun. Langsung dengan jabatan itu, mereka dikaruniai Tuhan atau diberikan Tuhan kuasa mengusir setan. Enggak. Kecuali kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, asal Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, Bapak Ibu berpotensi dikasih Tuhan karunia atau kuasa untuk mengusir setan. Maka kalau sekiranya ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu ada orang kerasukan, jangan dibiarkan menunggu Pak Pendeta datang. Kelamaan, kasihan orang kerasukan. Jangan juga, karena saking kita takutnya, kita kasih ke Pak Ustadz, makin bertambah salah gitu.
Jadi gimana? Bapak Ibu layani saja. Asal kita sudah sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus Bapak Ibu. Aktivitas setan yang keempat memang masih akan terlihat selama milenium. Milenium itu kan dihitung mulai dari masa milenium itu kan pemerintahan 1000 tahun Bapak Ibu. Itu dimulai dari Yesus lahir sampai Yesus datang kedua kali. Waktu Yesus lahir dan sampai Yesus datang kedua kali nanti, sebenarnya semakin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, pekerjaan daripada iblis atau setan itu semakin dibatasi, bahkan dipersempit oleh Tuhan sebenarnya. Artinya setan itu tidak benar-benar lagi dia bisa dengan seenaknya menguasai setiap manusia lalu memperalat manusia itu untuk baku bunuh, baku hantam. Tidak, Bapak Ibu. Bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat sekalipun, Tuhan juga yang berotoritas mutlak dalam diri mereka, bukan iblis, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Waktu Tuhan ini sudah kembali ke surga, ada orang mengatakan bumi ini tidak lagi dalam pengendalian Tuhan. Karena Tuhan itu sudah pergi ke surga. Itu paham yang salah itu. Tuhan tetap mengendalikan bumi dan segala isinya. Walaupun dia sudah pergi ke surga. Karena Tuhan katakan, waktu aku akan pergi ke surga, aku akan mengutus roh penolong. Artinya apa? Akan ada pergantian peran, fungsi yang turun ke dunia ini. Yaitu siapa? Kudus yang notabene adalah Allah itu sendiri. Jadi bumi ini tidak pernah kosong dari intervensi, dari pengawasan, dari penjagaan, bahkan dari pemagaan dari Tuhan. Tidak pernah kosong. Kehadiran Tuhan tetap ada. Walaupun dia sudah kembali ke surga, karena ada roh penolong, roh penghibur, yaitu roh kudus yang notabene Allah itu sendiri. Itulah kalau kita lihat di zaman sekarang, masih tetap Tuhan bekerja lewat roh kudusnya, melembutkan hati orang yang amat keras yang tadinya menolak Kristus bertobat pada Tuhan. Melembutkan hati orang-orang yang sangat begitu amat dan jahat dulunya. Diubahkan oleh Tuhan, bertobat pada Tuhan, dan bahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bertahan. Kan kita lihat di zaman sekarang itu. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, aktivitas setan itu akhirnya harus diakhiri total. Pada akhir milenium, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Di mana setan itu pasti diakhiri total. Hidupnya, aktivitasnya, pekerjaannya, yang selalu dari dulu menghancurkan, membinasakan manusia. Karena mereka dilemparkan ke lautan api belerang. Lalu disiksa pagi, siang, malam. Tak henti-hentinya. Bersama dengan orang-orang yang tak mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat kepada Yesus. Mereka akan binasa di neraka. Dicatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, ya, setan itu waktu di awal kita belajar tentang pribadi setan dan pekerjaannya menyeramkan Bapak Ibu ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi pada akhirnya kita semakin diperjelas oleh Tuhan lewat firman-Nya. Semuanya ada dalam pengendalian Tuhan. Jadi tidak secara total iblis itu atau tidak secara leluasa atau tidak hanya seenaknya dia melakukan pengerusakan terhadap ciptaan Tuhan termasuk juga manusia. Enggak. Ada ruang-ruang batasan. Lalu bagaimana dengan aktivitas setan dalam diri orang yang kerasukan setan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, banyak orang punya pandangan. Dan ini rata-rata kesaksian orang-orang yang pernah melakukan pelayanan pelepasan dari orang kerasukan. Bahwa tanda, ya, semua tanda orang yang kerasukan setan selalu ditandai dengan sakit jiwa atau epilepsi. Banyak orang berpandangan seperti itu. Di awal saya sudah jelaskan tadi. Memang ada kalanya setan menelurkan atau membuat kejiwaan seseorang terganggu. Bisa.
Tapi tidak langsung secara otomatis semua sakit kejiwaan itu Bapak Ibu karena pekerjaan setan. Enggak. Ada karena faktor ada karena faktor pekerjaan iblis, tapi ada juga di luar karena faktor pekerjaan iblis. Itu faktor apa? Faktor gen, keturunan. Makanya kalau orang Jawa itu selalu berdoa supaya anak-anaknya mendapatkan pasangan ya yang sehat, yang sempurna baik roh, jiwa dan tubuhnya. Dalam bahasa Jawa bebek bibit bobot. Begitu ya. Sebenarnya itu bisa dipahami dan memang itu bagus juga sih. Karena meminimalisir di kemudian hari efek samping dari penyakit turunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi, tidak semua sakit jiwa atau epilepsi. Epilepsi Bapak Ibu tahu ya, biasanya penyakit epilepsi itu kan ditandai dengan kejang-kejang, tiba-tiba dia kejang-kejang lalu mengeluarkan busa dari mulutnya, lalu di luar kesadarannya dia bisa langsung jatuh di mana saja. Ya, itu tanda-tanda konkret daripada orang yang terkena penyakit epilepsi. Jadi begini Bapak Ibu, tidak selalu sakit jiwa itu tanda orang yang kerasukan setan. Tidak selalu, walaupun kadang-kala bisa. Tidak selalu juga penyakit epilepsi itu tanda orang yang kerasukan setan. Tidak selalu, tapi kadang-kadang bisa juga. Nah, mari kita lihat contoh dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 24 Bapak Ibu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Tapi semuanya itu bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus dari dalam diri mereka. Kita lihat di sini ada pembedaan. Sakit penyakit yang disembuhkan oleh Yesus. Kerasukan. Yang kedua sakit ayan atau epilepsi dalam bahasa sekarang. Ada juga yang sakit lumpuh. Artinya Bapak Ibu, tidak otomatis penyakit kejiwaan itu sebagai tanda satu-satunya orang itu kerasukan setan. Tidak. Walaupun kadang-kala bisa. Tidak otomatis juga orang yang kerasukan setan itu selalu ditandai dengan penyakit ayan atau epilepsi enggak. Tapi bisa juga penyakit ayan atau epilepsi dalam bahasa kita sekarang itu adalah bagian lain daripada penyakit di luar daripada karena orang itu kerasukan. Ya. Nah, ini harus mulai kita paham. Nah, Charles penulis buku Teologi Sistematika yang sampai berjilid-jilid memberikan sebuah penjelasan buat kita tentang ya kerasukan setan. Artinya, setan memasuki diri seseorang, kemudian setan yang sudah masuk dalam diri orang yang belum bertobat itu mengontrol hati, pikiran, perasaan, tangan, kaki, mulut, mata orang itu, lalu mendorongnya, mempengaruhinya, melakukan, mengerjakan, berbuat apa yang setan mau. Sehingga kelihatannya orang itu menjadi tidak waras. Menjadi tidak normal. Inilah arti daripada kerasukan setan, menurut Charles. Tapi mau dikasih oleh Yesus Kristus. Orang yang paling berpotensi dirasuki setan sudah pasti orang yang belum diisi oleh roh Tuhan. Atau orang yang belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Karena masih ada ruang yang kosong dalam dirinya.
Sehingga kekosongan itu begitu mudah diisi oleh iblis yang berwujud roh itu sendiri. Tetapi orang yang sudah diisi oleh Roh Kudus, atau orang sudah bertobat terima Yesus, tidak bisa lagi dirasuki, ditinggali, didiami, diperalat pagi siang malam untuk melakukan apa yang iblis mau. Enggak. Karena sudah ada roh. Ada kuasa yang lebih besar. Dari kuasa yang dimiliki oleh iblis, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Di dalam diri kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Saya sering ditanya, tapi Pak Tony, saya sudah bertobat terima Yesus, Pak. Tapi kadang-kadang saya kalau lewat kuburan, Pak, mungkin Bapak Ibu alami ya, kalau lewat kuburan, saya kadang-kadang masih takut juga, Pak. Hmm. Atau lewat tempat-tempat yang gelap, nggak ada lampunya gitu ya. Kadang-kadang saya masih takut juga, Pak. Oke, kalau orang tua misalkan, pengusaha. Tapi Pak Tony kadang-kadang saya masih khawatir loh, Pak. Apakah ekonomi saya akan bisa pulih seperti sedia kala? Apakah usaha dan bisnis saya masih bisa diberkati Tuhan? Nah, bagian masih jomblo. Pak Tony kadang-kadang masih juga saya khawatir loh, Pak. Kira-kira nanti saya punya dapat saya nanti akan punya jodoh nggak sih? Ah, begini Bapak Ibu. Yang iblis bisa lakukan bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus adalah hanya sebatas mengganggu kita dari luar, bukan dari dalam. Beda. Kalau tadi kerasukan itu kan dari dalam dia, iblis itu masuk ke dalam. Itu terjadi bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, kita itu hanya bisa diganggu dari luar. Dia nggak sampai masuk, menguasai, mengendalikan hati dan pikiran kita. Karena sudah ada roh Allah. Gangguan apa yang bisa iblis lakukan, yang iblis bisa kerjakan, ya bagi kita yang sudah percaya, yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus. Yang pertama rasa takut, rasa takut. Ini pun sifatnya sementara. Jadi kalau Bapak Ibu takut lewat hiburan, ya takut lewat di daerah yang gelap, atau tiba-tiba misalkan listrik padam. Padahal Bapak Ibu di rumah sendiri, di kamar sendiri, takut. Nah, paling-paling itu yang bisa dilakukan oleh iblis. Tapi itu pun sifatnya sementara. Untuk kita sadar kembali dan mengingat ada kuasa Tuhan menjaga kita, ah, udah hilang lah itu. Yang kedua, yang paling-paling iblis bisa lakukan bagi kita sudah bertobat, mengganggu kita dengan apa? Kekhawatiran. Khawatir tentang jodoh lah, khawatir tentang masa depan lah, khawatir tentang bisnis lah, khawatir tentang rumah tangga lah, khawatir tentang jabatan lah. Paling-paling itu aja. Tapi waktu kita langsung ingat pertolongan Tuhan, ingat kasih kuasa penyertaan Tuhan, hilang lenyap ya. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak selalu terus-menerus diserang?